Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiabudi. Saya Nur Aisyah. Saya Wahyun Widyastudi Ingrum. Saya Rini Budi Utami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wahyun. Waalaikumsalam Bu Ais. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik sekali. Panjenengan Bu Ais kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Wahyun, sehat sampai detik ini bisa berjumpa dengan jenengan. Begini Bu Wahyun, hari ini jenengan kan mau melakukan coaching ya? Oke. Kemudian sebelum melakukan proses coaching ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Wahyun. Bagaimana Bu? Boleh? Bisa? Boleh sekali Bu, monggo silahkan. Ya, jadi begini ya Bu Wahyun ya. Pada saat proses coaching nanti ya, antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching nanti apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak ya. Nah, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti yang jenengan coaching ya. Kemudian apakah coaching sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan begitu Bu Wahyun. Jangan lupa juga Bu Wahyun, nanti jenengan juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching itu sendiri Bu Wahyun ya. Boleh sekali. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Wahyun. Boleh Bu Wahyun? Boleh sekali Bu. Jadi nanti saya waktu coaching saya harus tuh ya melakukan alur alur tirta, sama melaksanakan prinsip coaching tadi ya. Ada tiga tadi ya. Ada proses kreatif dan tadi memaksimalkan potensi coaching ya Bu. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, saya bertanya kepada Bu Wahyun. Jadi kompetensi coaching yang nanti Bu Wahyun yang kembangkan yang mana? Oke, terima kasih Bu Ais. Gini Bu Ais, nanti ketika saya coaching ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu pada proses coaching yang pertama kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Dan di situ nanti saya juga mendengarkan aktif ya, mendengarkan dari coachee ketika ketika teman saya coachee menjelaskan permasalahannya, di situ saya harus mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ais. Oh, begitu ya Bu Wahyun. Jadi itu kompetensi yang ingin jenengan kembangkan ya, betul? Betul sekali Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin jenengan kembangkan yang mana ya Bu Wahyun? Oke, untuk kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan dalam coaching yang paling spesifik yaitu nanti saya kembangkan tentang mendengarkan aktif Bu, mendengarkan aktif. Dan nanti juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu nanti yang saya gunakan ketika saya coaching ya. Lebih spesifiknya saya pakai yang itu nanti. Baik, kalau begitu Bu Wahyun. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin jenengan kembangkan ya. Nah, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Wahyun inginkan seperti apa? Untuk indikator yang saya inginkan nanti ketika proses coaching yaitu saya ingin menginginkan indikator ketercapaian yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang coachee itu ceritakan. Masalah yang dihadapi ya, saya menggali informasinya ke coachee, saya tidak akan memberikan penjelasan ketika dia bertanya saya tidak menjelaskan, tapi saya akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ke coachee sehingga si coachee nanti menyelesaikan sendiri permasalahannya. Gitu ya.
Jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah nanti coach mampu menemukan solusi permasalahannya sendiri ya, Iya, yang sedang dihadapi secara mandiri agar coach menemukan masalahnya sendiri gitu kan? Iya, iya betul sekali Bu Ais. Nanti tujuannya yaitu memang ya coachingnya biar bisa menggali, ya, menemukan informasi, menemukan masalahnya sendiri Bu. Betul. Baik, Bu Wahyu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya ya. Untuk selanjutnya, silakan Bu Wahyu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya kepada coach, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Wahyu ya. Siap sekali Bu Ais. Nanti kita waktu coaching kan saya dengan amati ya Bu. Oh iya, nanti saya akan mengamati. Nanti setelah coaching berarti nanti kita berbincang-bincang kembali ya Bu. Betul seperti itu. Oke, siap Bu. Saya akan laksanakan dengan Kalau baik. begitu terima kasih ya Bu Wahyu atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Masuk juga Bu Ais. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ya, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Wahyu? Boleh sekali Pak Iwan, monggo. Ya, jadi gini Bu Wahyu, saya ingin bercerita sedikit dengan apa yang saya rasakan kepada jenengan di akhir-akhir pembelajaran ini. Seperti itu Bu Wahyu. Pak Iwan mau cerita apa ya? Ya, jadi begini Bu, di akhir-akhir pembelajaran saya ini, saya rasakan itu murid-murid saya itu memiliki antusiasnya itu sangat kurang sekali. Terus itu juga dibuktikan dengan tugas yang saya berikan kepada siswa-siswa saya, pada murid-murid saya itu hanya separuh saja yang mengerjakan, tetapi yang separuhnya itu tidak mengerjakan. Seperti itu Bu Wahyu. Jadi itu ya Pak ya, di kelas dengan itu kurang antusias ya? Iya namanya, betul, ya? kurang antusias. Terus ketika anak-anak jenengan kurang antusias dalam pembelajaran jenengan, apa yang Pak Iwan harapkan dari obrolan kita Pak Iwan? Iya baik Bu Wahyu, jadi saya mengharapkan dari obrolan kita ini nanti saya akan mengharapkan sebuah solusi terhadap permasalahan saya Bu Wahyu, yang berkaitan tentang rendahnya antusias siswa di dalam pembelajaran saya, dan nantinya itu akan berpengaruh pada hasil belajar nanti. Seperti itu Bu Wahyu. Oke, baik sekali Pak. Terus menurut Pak Iwan, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Iwan itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya sudah menerapkan pembelajaran, sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran itu terpusat pada siswa Bu. Ya, saya juga sudah memberikan semacam ice breaking terhadap siswa, saya juga sudah memberikan game kepada siswa, tetapi hasilnya masih saja siswa itu memiliki antusias itu kurang di dalam pembelajaran saya. Nah, itu yang saya masih bingung itu seperti itu Bu Ayu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Iwan, apakah penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya itu bagaimana Pak? Iya, kemungkinan itu saya memberikan tugas itu terlalu banyak dan sulit. Biasanya tuh saya memberikan tugas-tugas itu yang berbasis HOTS. Kalau di dalam tingkat pemahaman itu menganalisis Ibu, lebih ke menganalisisnya itu. Jadi mungkin ini berkaitan tentang sumber belajar yang saya gunakan. Seperti itu Bu Ayu, yang mungkin kurang beragam atau seperti apalah, seperti itu mungkin yang menjadikan siswa itu memiliki tingkat minat belajar itu menjadi kurang. Begitu ya Pak. Jadi anak-anak tadi karena soalnya juga terlalu sulit ya Pak. Iya betul. Dengan pakai HOTS tadi ya. Iya. Dan jadi tadi pembelajarannya mungkin ya kita mengaksikan ya Pak ya. Kalau Pak Iwan merasa memberikan tugasnya terlalu banyak, kalau boleh tahu dengan menggunakan sumber belajar apa saja ketika Pak Iwan mengajar anak-anak kelas? Biasanya tuh saya menggunakan itu buku dari bacaan dari perpustakaan, terus nanti siswa tak suruh mengambil, tak suruh membuka pembelajaran, terus biasanya tuh tak suruh meringkas dan mengerjakan pun berawal dari itu, dari buku-buku yang ada di perpustakaan saja. Seperti itu Bu Wahyu. Jadi jenengan itu ya meminta anak-anak untuk datang ke perpustakaan ya, dari sumber buku yang ada di perpustakaan ya Pak? Iya betul. Nah, kalau gimana itu Pak, kalau sumber belajarnya selain buku teks gimana? Wah
itu kayaknya luar biasa juga ya Bu ya. Sebenarnya banyak sih sumber belajar itu yang bisa saya gunakan. Misalnya itu saya menggunakan video YouTube, menggunakan artikel di blog maupun tulisan-tulisan ilmiah. Dan kalau lebih trennya lagi, lebih viralnya lagi itu anak tuh lebih suka menggunakan TikTok ataupun menggunakan Reels dari IG, Instagram seperti itu Bu Ayun. Nah, betul sekali Pak Iwan. Ini kan zamannya zaman teknologi ya Pak ya. Iya, Jadi itu betul. anak-anak lebih baik memang digiring tadi Pak lewat menonton YouTube ya. Dan pembelajarannya banyak sekali yang juga di YouTube ya Pak ya. Iya, betul. Ada yang di TikTok juga kan bisa mengumpulkan tugas-tugas itu melalui TikTok. Oh iya, iya. Jadi Pak Iwan memang sudah betul sekali Pak, dengan menggunakan media sosial itu sangat tepat sekali. Ya, dengan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid nanti antusias ya Pak dalam belajar, dan terutama tadi ya media sosial ya. Iya, betul Pak. Jadi sekarang apa rencana Pak Iwan untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencana saya yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran Ibu. Untuk merancang pembelajarannya saya akan membuat sebuah RPP, modul ajar dan bahan ajar yang lebih mengasihkan lagi dengan menggunakan bahan ajar yang bervariatif tentunya, bisa menggunakan video YouTube maupun TikTok. Dan yang kedua itu saya akan lebih mengurangi lagi tugas yang saya berikan kepada siswa itu nanti akan saya kurangi, dan nantinya tugas yang saya berikan kepada siswa itu akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat dari siswa tersebut. Nah, nanti intinya tadi akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Wahyu. Jadi nanti siswa itu dalam pengumpulan tugasnya itu sesuai dengan bakat minat yang telah dimilikinya, seperti itu Bu Wahyu. Jadi bisa berupa laporan digital ataupun dalam bentuk video atau dalam bentuk lagu, puisi, mungkin seperti itu Bu Wahyu. Itu bagus sekali rencana dengan Pak. Dengan begitu kan nanti anak-anak antusias ya Pak dalam pembelajarannya. Dan Iya, saya harap nanti ya apa yang akan Pak Iwan ketika ajarkan di kelas itu mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, amin. Rencana-rencana tadi jadi Pak Ya. Iwan. Terus setelah tadi dengan sudah menemukan itu ya Pak solusinya, komitmen Pak Iwan terhadap rencana yang sudah Bapak rancang apa ya? Ya, saya sendiri akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran itu lebih mengasihkan lagi Bu. Mungkin di dalam pembelajaran itu nanti saya akan lebih mengeksplor bahan ajar saya, akan menambah lagi ice breaking yang menjadikan siswa itu tidak jenuh, tidak bosan, sehingga minat dari belajar siswa akan kembali lagi, akan lebih tinggi lagi, tidak seperti yang seperti sekarang ini, seperti itu Bu Ayu. Ya betul sekali Pak, bagus sekali itu ide jenengan ya. Ya dengan itu daripada membaca teks buku, lebih baik memang tadi Pak dengan betul dengan rencana jenengan yaitu dengan menggunakan media sosial. Itu adalah salah satu upaya ya untuk meningkatkan antusias belajar siswa. Dan saya sangat mendukung sekali Pak Iwan, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Pak Iwan inginkan. Amin, amin. Terima kasih Bu Ayun. Sudah berkenan kita sharing terhadap permasalahan saya, dan saya sekarang sudah lega Bu Ayun, sudah memiliki suatu permasalahan, dan saya juga akan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu Ayun. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan hal ini dengan secara baik-baiknya, sebaik-baiknya, seperti itu Bu Ayun. Oke Pak Iwan, saya tunggu dari hasil-hasil tadi rencana yang jenengan lakukan. Nanti kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang lagi Pak, bagaimana nanti saya pengen dengar ceritanya, hasilnya bagaimana, yang asal mulanya Pak Iwan menjelaskan dengan buku, nanti jenengan berarti dengan bagaimana dengan menggunakan media sosial. Saya tunggu ya Pak untuk itu tadi nanti ya hasilnya. Ya, siap Bu Wahyu, nanti saya akan mengabari jenengan untuk hasilnya nanti seperti apa. Terima kasih Bu Wahyu atas kesempatan waktunya yang telah diberikan. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Sampai berjumpa kembali. Ya, assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Ais. Baik Bu Wahyu. Tadi bagaimana Bu proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Ais, tadi ketika saya melakukan coaching, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar sekali Bu Ais. Tidak ada apa-apa ya, tanpa halangan suatu apapun ya. Alhamdulillah tidak ada Bu Ais. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu
coaching yang sudah jenengan lalui tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wahyu. Tadi dalam proses coaching yang sudah jenengan lakukan terkait indikator yang ingin jenengan capai, kira-kira bagaimana Bu Wahyu? Baik Bu Ais, saya coba menjawab ya Bu Ais ya. Jadi tadi terkait dengan proses coaching yang telah saya lakukan, yaitu saya waktu itu sudah menggunakan prosedur alur peta Bu ya. Di mana saya sudah pertama menanyakan tujuan ya. Tujuan terpuji tentang masalah yang tadi yang sempat kita ya dihadapi tadi, dan kemudian saya melakukan identifikasi permasalahan juga Bu. Ya. Setelah itu saya menanyakan rencana aksinya. Rencana aksinya itu bagaimana ya, tentang apa ya. Dan setelah itu saya juga menanyakan tanggung jawab kepada coach terkait dengan tadi reaksi tadi ya, rencana aksinya. Ya, jadi kan nanti teman saya coach tadi dia itu bertanggung jawab atas permasalahannya. Dan di situ juga saya juga menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Wahyu. Nah, Bu Wahyu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik ya, dengan menggunakan alur tirta. Tadi Bu Wahyu sudah saya amati di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah ada identifikasi masalah, terus setelah itu sudah ada juga rencana aksi, ya. Rencana aksi coachingnya seperti apa, serta tanggung jawab coachingnya kedepannya seperti apa. Kemudian juga tadi sudah saya dengar ya percakapan Bu Wahyu dengan coaching, Bu Wahyu sudah fokus, artinya Bu Wahyu tadi sudah presence ya, atau kehadiran penuh selama coaching tadi ya Bu Wahyu. Kemudian Bu Wahyu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Wahyu itu sudah mendalam sekali, sudah berbobot. Dari pengamatan saya tadi ya Bu Wahyu. Jadi luar biasa sekali Bu Wahyu yang sudah jenengan lakukan dalam proses coaching tadi. Kemudian mudah-mudahan sukses dalam melaksanakan proses coaching yang akan datang nanti. Kalau seandainya ada teman yang ingin di coaching, jenengan sudah lebih maksimal ya untuk coaching selanjutnya begitu Bu Wahyu. Mungkin untuk kedepannya lagi Bu Wahyu, kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lebih lagi Bu? Terima kasih Bu Ais ya, tadi sudah menjadi observer saya ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ketika nanti saya mau proses coaching ke depannya, di sini saya ingin mendalami dan memahami alur tirta supaya nanti ke depannya pada proses coaching ya lebih baik lagi ya. Mungkin tadi kan ya belum kalau menurut saya itu belum maksimal sekali Bu ya. Nah, selain itu juga saya akan sering-sering berlatih Bu untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Bagaimana nanti pertanyaan itu bisa coach saya itu menjawabnya itu lebih enak Bu. Ya, lebih enak, dan ketika menceritakan permasalahannya juga lebih leluasa. Jadi kita nggak tegang gitu ya Bu ya. Dan juga pertanyaan itu nanti saya juga ingin membuatnya yang lebih bervariasi gitu. Luar biasa Bu Wahyu, sangat menarik ya. Jadi Bu Wahyu ini nanti akan mendalami alur tirta lagi ya, lebih dalam, dan berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, lebih berbobot lagi, lebih variatif dalam proses coaching ya Bu Wahyu ya. Kalau begitu terima kasih Bu Wahyu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sekali sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya ingin mengakhiri kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi ya Bu. Kalau nanti ada coaching lagi, jenengan bisa saya amati lagi seperti ini. Saya juga terima kasih juga Bu sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi observer saya. Semoga nanti ya kita komunikasi kita selalu terjaga ya Bu ya. Nanti kita dapat berkolaborasi kembali. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, saya juga Assalamualaikum. terima kasih banyak Bu Ais. Waalaikumsalam. Sampai ketemu